Welcome to Gerutan Channel. Excited jika sudah bersama dengan duo dari Jika Sangat Apple. Kalau bukan dengan reviewer film terviral, terkocak, terpopuler, terhamil di luar nikah, terkabur dari rumah, terlompat pagar, ternaik di pabrik gula, Helvi Kardit, kamu bukannya harusnya pensiun sekarang? dikasih kritik bukannya mengundurkan diri, malah evaluasi dan kirim buzzer, malah menjadi motivasi. Maksud kita kan bikin video mengkritik biar nggak usah bikin film lagi ya. Iya, mungkin dikira kita bercanda gitu, padahal kita beneran tau. Iya, emang nggak bikin film sih, tapi jadi penulis lah sama aja. Karena film-film begini akhirnya kita ada ADC lagi. Karena kalau ADC film-film bagus itu nggak ditonton, bangsal emang netizen anjing. Tapi kalau ada film-film begini, seperti biasa awal tahun itu adalah surga buat review film. Dimana? Karena inilah waktunya kita dibanjiri dengan tontonan yang membuat mata sakit dan kulit kepala kering, dan membuat seboroksis, dan juga membuat Dimana film-film dari neraka sudah dikeluarin dari draft. Film-film ireng semua keluar. Getih ireng dan juga Januari ireng dan juga semua ireng-irengan yang lain semuanya keluar semua di awal-awal tahun ini. Makanya gue suka banget sebenarnya awal tahun itu ya, karena kayak inilah waktunya kita itu bisa menonton film-film kayak Kuyang ya kan, kayak Iblis Dalam Darah. Bro, kita akan masuk ke segmen ADCRS ada apa di sinema. Ada apa di sinema masih sama guys. Karena kita tuh syutingnya nggak beda jauh sih dari yang The Last ADC kan. Kedatangan film yang dikeluarin oleh Antix, bukan dirilis tapi kerilis. Jadi kayak akhirnya mau tidak mau film ini rilis ya, sebuah film yang berjudul Malam 3 Yasinan. Alhamdulillah. Film ini diproduksi oleh 4 produser anjir, 4 produser. Wih, 4 produser. Harusnya kalau 4 produser duitnya banyak ya. Antara budget yang berlebih atau kekurangan budget semua. Jadi makin banyak kan makin murah patungannya. Ini tuh ibaratnya balik lagi ya, ini tuh kayak apa ya, kayak organisasi lokal ya, misalnya kayak pemuda pancaroba, ini kayak pemuda pancaroba kayak keliling-keliling, pemuda pancake keliling-keliling rumah-rumah. Misi Bu, kita mau ada project, mau bikin acara ya, nama acaranya ini acara syuting acara film 3 Yasinan. Boleh Bu minta sumbangan. Akhirnya terkumpullah duit buat bikin film ini gitu. 5 juta rupiah. 4 orang produser mah harusnya duitnya banyak ya. Apa jangan satu orang satu produser tuh ngasih duit 2 juta Atau jangan-jangan kalau filmnya kenapa-napa bisa saling salah-salahan. Siapa ini salah ini, saling nunjuk gitu. Kan nggak dirilis juga ya berapa budget film ini ya. Iya kan, siapa tahu satu orang kayak bikin 3 juta misalnya nih, gue kasih 1 juta, gue udah jadi produser dong. Hitungannya ya. Atau gue kasih 1 kardus aqua, gue jadi produser. Berarti bantuan sekecil apapun itu dianggap produser ya. Iya. kamu sembang kain lap aja buat keringat petugasnya, berarti kamu produser. Ada Sorseli ngirim PR package. Sorseli adalah one of produser kita. Iya kayak gitu. Oke. Diproduksi oleh Helvi Kardit, the king of the horror movie, the king of Hell Road. Wulan Guritno ngapain, Mbak? Ini mah Wulan Guritno mah ngasih duit biar anaknya bisa main film. Ini mah porto film anaknya. Kebaikan hati orang tua aja nih, Mbak. Kayak orang tua suportif aja. Anaknya pengen acting kan, bosan modeling. Aku mau film nih. Kalau gitu dianya juga paling nggak dibayar nih si Wulan Guritno ya, kayak. Bisa jadi. Iya. Ada Jana Sukasah dan juga Amanda Gratiana. Film ini didirektori oleh Yani Sukarya. Nggak belum pernah dengar ya? Itu nama baru yang dibikin Kardit kalinya. Ada tuh ini ya, nama ghostwrite-nya Bang Kardit ya. Iya. Jadi misalnya Helvi Kardit, HK itu Kani, Kino, Kunyanyani, Kiduyani, Sukarya. Iya ya, bisa jadi anjir, itu konspirasi sih. Film ini ditulis oleh Bang Helvi Kardit, Vaniko Indrawan dan Delby Slide. Ada juga di film ini diproduksi oleh Hellroad dan Alkimia Picture. Anjing, lu bayangin nama produksi house itu udah kayak nama perusahaan kimia anjir, kayak perusahaan nuklir gitu. Perusahaan eksperimen nuklir. Kayak
Kayak lab tes darah tau gak lu? Iya. Kayak lab tes darah anjir. Kayak perusahaan ini yang eksperimen ke monyet-monyet, obat mana yang manjur gitu. Iya anjir. Gitu. Film ini dibintangi oleh, ada bintangnya. Ada bintangnya. Gini-gini ada bintangnya. Bintangnya, ya. Ada Shalom Rezari Wulan Oke, Guritno. makin ke belakang makin nggak kedengaran namanya. Mbak Im Wong, scam. Mbak Im Wong. Mbak Im Wong itu cuman apa ya? Cuma foto doang anjing. Cuma foto via foto. Gila, clickbait banget anjing. Ada Mbak Im Wong, ada Hamis Daud, ada Farhan Rashid, makin ke belakang Pit sudah. Pagau. Jangan suka sebanyak banget ini sumpah. Banyak banget tapi nggak ada, gue nggak tahu siapa-siapa aja anjing. Oke, kita cuma tahu 4 depan doang tuh. Jana Sukasa, Amanda Gratiana, Isabel Jahjat, Tien Kadario, Yasmin Akila, Darmawan Wijaya. Itu terserah deh, mau Terserah deh, mau siapapun. itu nama-nama kru film juga tuh Iya. kayaknya. Kru film jadi cast gitu ya. Iya, mau lu masukin informa pengabean juga kita nggak apa-apa gitu. Iya. Film juga dibintangi oleh Inara Rusli dan juga ada Richard Lee dan juga ada Dog Dan Tim. juga ada Dan Julie juga KDRT. Dan juga ada Julie KDRT. Lu harus lihat Ceritanya sinopsisnya ya. nanti. Wah, panjang banget. Film ini bercerita tentang Samira. Shock dapat kabar kematian saudara kembarnya Sarah yang sangat mendadak dan juga mengguncang keluarga besar Dioyo Direjo. Bohong. Nggak ada scene-nya kayak mereka mengguncang kayak ya udah aja Sarah mati kayak oh ya udah Sarah mati gitu nggak mengguncang lebay banget Ini anjing. yang terguncang kantor Hellroad. Terguncang mah mental penonton. Keluarga besar kaya raya pengusaha gula tahun 1980-an. Pengusaha gula kaya raya ini adalah Opa Hendra. Samira yang tinggal jauh dari rumah keluarganya segera menuju kediaman Pohon keluarganya sangat-sangat rumit. Tidak seperti Sarah yang selalu berada di tengah keluarga, Samira memilih menjauh karena lelah dengan tuntutan kesempurnaan yang mengikat keluarga mereka dan konflik warisan antara yang pertama. Kok perasaan nggak ada scene Nggak ada Samira dituntut ya? Nggak ada tuntut sempurna, gitu ya? nggak ada. Iya, anjir, Orang nggak ada. lu yang membelot keluarganya sendiri. Ini aja kita baru tahu nih di sini kalau ternyata Samira itu pergi karena dituntut. Gue pikir kayak udah kan dia kuliah aja gitu Iya. di Jakarta atau di Lu mana kan, gitu. Yang penting nurut sama opung lu aja. Iya anjir, Kak, nggak ada cerita tentang Samira yang dituntut harus sempurna itu bullshit. Yang ada Samira nuntut Harvey Kardit. Abis ini karena filmnya cuman penontonnya dikit anjir. Nah, itu. Di dalam rumah besar dan megah, Opa Hendra tinggal bersama putrinya Lili dan suaminya Baskara, seorang perwira polisi. Ada juga Lana, Laila, para istri Ari, anak-anak Opa Hendra. Ngapain ditulis di sini anjing? Kayak nih yang anehnya dia tulis di sinopsis tapi dia nggak jelaskan di film itu kayak pohon keluarga ini siapa-siapa aja. Kayak itu kayak penampungan pengungsi tau nggak lu? Kayak kita nggak tahu tuh di rumah itu siapa-siapa aja sih. Random. Ada polisi kok tiba-tiba, ada pemain biola tiba-tiba, ada tukang kebun. Random banget loh. Ya, yang pembantu yang mana? Nyaru semua anjing. Ini sinopsis satu Wikipedia semua sampai silsilah keluarga pun Coba, dibahas semua. masa sih keluarganya dijelaskan di sinopsis sih anjing. Aneh banget, orang mah film itu dijelaskan di film, ini dijelaskan di sinopsis. Ari mempunyai sampai anak-anaknya pun di ini. Ari mempunyai 3 orang anak, Sena, Sarah, dan Samira, dan 2 istri, Lana dan Laila yang berkonflik warisan. Pada hari pertama malam yasinan terjadi sebuah teror yang mengerikan, gak mengerikan, by the way, not on that, yang mengungkapkan rahasia keluarga Opa Hendra yang disembunyikan. Seolah-olah rahasia itu kayak mereka pesugihan ya, seolah-olah kayak rahasia itu adalah mereka adalah makhluk reptilian gitu ya. Iya. Kayak seolah-olah mereka tuh kayak vampir gitu rahasianya, rahasia yang mengerikan. Makanya film ini sudah tayang di bioskop. Jika kalian ingin menonton filmnya dan siapa tahu kalian adalah fans dari Bang Harvey Kardit dan juga fans dari Wulan Guritno, silakan kalian keluar dan kalian karena kita akan silakan kalian udah HS, udah Kardit. Umi Geral on demand deh. Apa yang kita suka dari film ini? Oke. Yang kita suka dari film ini ya apa ya? Kalau aku ini, biasanya sutradara di film-film itu selalu mengeksplor gaya penceritaan dan teknis kamera yang berbeda-beda. Tapi, saya suka Harvey Kardit di film 2 jam ini, dia berhasil mengeksplor gaya nangis yang berbeda-beda. Oh, bener. Gaya nangis yang berbeda-beda. Sumpah ya kayak film ini ya dari 10 detik pertama, Dimulai dengan nangis. udah nangis anjing. Kayak maksud gue kayak nangisnya itu konsisten loh.
terus ada anjing sampai habis anjing. Padahal kayak yang ditangisin juga apa gua nggak ngerti anjing. Kayak Samira nangis, Sena nangis, Ajin nangis, harusnya ada satu nangis. adegan kayak ada yang nangis. Kenapa nangis? Ciat kayak keinjak karena itu nggak ada tuh. Bisa jadi film komedi. Iya, bisa jadi film komedi malah pergi bikin film horor anjing. Dimulai dengan nangis sampai akhir film. Maksud gue kayak gini kayak nggak ada urgensinya mereka semua dibuat nangis. Apalagi yang pertama tuh si mamanya Amira baru awal-awal ya udah nangis di mereka ini cerita mau foto keluarga gitu kan. Iya. Terus si Samira ngebuatlah vlog gitu, si Sena ngebuatlah vlog. Itu anak-anak bertiga. Kayaknya bibinya nangis Iya, gitu. mamanya Samira itu di tangga gede. Ini tangga gede ya, bukan tangga pemadam kebakaran jing, kayak tangga gede gimana sih yang kayak tangga-tangga Iya, kayak tangga-tangga pesiar kerajaan gitu ya. Kapal-kapal pesiar Iya, gitu. mamanya duduk di tengah, mamanya nangis. Nangisnya kayak pick me gitu Iya, loh. kayak pick me banget. Terus udah gitu Minta ditanyain. ditanyain udah lama ditenangin, enggak mama kangen pap gitu-gitu. Terus datanglah ini satu istri ininya istri keduanya ya? si Ya, istri Laila kedua. belum gitu. Halah, dia kan emang selalu dramatis. Terus dia apa katamu gak Nah terima. itu contohnya keluar tuh. Gak terima anjing. Kata gue emang lu pick me. Hey, Mama Mira, lu pick me banget anjing. Makin ke akhir film semua ibu-ibu di sini pick me semua, mereka Menjadi pick me. Pick me dan semuanya bersuara, semua berisik. Kayak film ini tuh apa ya, kayak nonton Cinta Fitri. Mungkin menurut sutradara semakin berisik dan semakin bawel semua karakter, semakin bagus film itu dikiranya. Iya, kayaknya mungkin si Helvi Kardit ini ingin mengeksplor genre lain ya, kayak dia ingin menonjolkan drama kayak lebih ke thriller drama gitu ya. Jadi drama crying. Kayak apa horor. Kayak dia ingin menginvent genre musik baru ya, genre crying gitu ya. Crying gitu. Kayak misalkan ada genre horor, komedi, action, crying. Nah ini film Helvi Kardit ini adalah genrenya crying. Emang dari awal sampai akhir nggak berhenti crying gitu. Makanya film ini berusaha banget untuk mengungkapkan bahwa ceritanya mereka ini sangat pedih dan penonton harus ikutan nangis. Padahal nggak sesedih itu. Kalau lu pikir-pikir ya, tiap tokoh punya scene nangisnya. Punya scene nangis ya, nangis. Tiap tokoh bener-bener dari Samira nangis, Sena pun nangis, Opa nangis, nangis. anjing. Hamis Daud Anak nangis. kecil tuh nangis anjing. Hamis Daud pun nangis anjing. Oke, kayak dikira pedih banget. Kalau misalnya pun apa ya, kalau orang itu mau bikin adegan nangis, kita tuh dikasih apa ya, dikasih setup dulu, dikasih kayak membangun kedekatan kita sama karakter gitu kan, supaya ketika karakternya sedih kita sedih gitu. Ini mah enggak gitu, background karakternya juga ya udah aja apa, kenapa udah catatan hitam? Jangan lu catatan hitam anjing gitu. Udah catatan hitam dah. Iya. Kalau gue yang suka dari film ini tuh sebenarnya adalah cuma satu ya, setnya sih menurut gue. Kalau misalnya mau dibilang mereka adalah orang kaya, itu bener sih, setnya tuh berasa ya kayak rumah-rumah detektif gitu ya, kayak rumah-rumah detektif di Eropa gitu ya. Walaupun aku yakin dengan cerita dan syutingnya seperti itu, aku yakin itu pasti rumah yang sudah jadi dan mereka kebantu doang sama set yang sudah jadi duluan gitu loh. Ya berarti tapi at least adalah kerjanya yang bagian divisi yang nyari set itu. Apa sih divisi apa tuh namanya? Ada pokoknya yang survei lokasi. Survei lokasi tuh ada tuh kerja tuh. Dia doang yang kerja tuh, harusnya semua budget film dibayarnya ke dia tuh, si orang yang survei lokasi anjing kata gue. Dan ya udah gitu. Kita suka apalagi. Terus kayak maksudnya setnya emang kece-kece tuh, pabrik gula tuh. Pabrik gulanya oke lah meskipun lantainya bolong-bolong tapi bolong dan banyak jebakan prank. Banyak jebakan perbisnis. banyak jebakan perang Vietnam ya. Itu sih gue suka. Itu 1 menit tujuan yang terlama bagi kita ya untuk iya, Helvi Kardit kayak ya. menurut gue tuh udah cukup banyak ya Bang Helvi ya. Banyak Jadi ya, kayak itu pun sebenarnya kita ada-adain loh. Kita masih respect loh sebenarnya. Nggak kayak ke Mimi Jegon gitu ya sampai. Nah, Mimi Jegon tuh bagus tuh. Sutradara yang pensiun yang dihina tumbang. Iya, bukannya termotivasi. Dan dia ditumbangkan oleh industri juga. Dan dia ditumbangkan oleh semua kru-kru dia. Jadi ditumbangkan dia. Maksud gue kayak kalau bikin film jelek, ya tumbang kayak. Anjing malah nyumpahin. Tumbang kayak Malah menjadi motivasi, malah merasa korban gitu kan. seperti aku cuma salah job desk. Aku pindah ke penulis deh. Itu akhirnya dibully. Kata gue kayak enggak anjing. Maksudnya kita tuh subjektif juga bang. Kalau misalnya emang filmnya bagus, kita bilang bagus kok. Kayak misalnya film jelek nggak mungkin kita bagusin juga sebaliknya anjing. Restoran Afrika aja yang tempatnya kayak gitu, ternyata enak kita bilang enak gitu. Masa film yang jelek terus kita bilang film bagus gitu. Nggak bisa bang, nggak bisa. Ayo bang. Nggak, maksudnya kayak mungkin kalau dari film pertama, film kedua itu masih belajar ya. Masalahnya tuh udah keluarin film udah 4 kali, udah 4, 5 atau 5 gitu. Begini-begini aja. Begini aja. Sudah. Ini sebenarnya kalau dibandingkan sama Menjelang Maghrib naik
ada lah naik lah. sedikit. 2% lah, 3%. Maksudnya kayak udah nggak 3%. terlalu aneh lah. Iya. Meskipun aneh, tapi maksudnya nggak terlalu aneh, ngerti nggak? Tetap aneh. Anehnya tuh, tapi masih anehnya tuh memang anehnya karbit banget gitu loh. Tidak seaneh itu loh. Nggak, kalau film Malam Tiga Yasinan ini anehnya tuh kayak gini. Ih, aneh ya. Kalau menjelang maghrib, aneh anjing. Aneh hanya 3. Aneh. Iya, Gitu. aneh Kalau hanya itu 3. kayak aneh gitu. Aneh ya. Kayak ih Iya. aneh. Itu lah Bang. Jadi Itulah kayak, sedikit perkembangan di ada catatan putih. ada progresnya. Semoga mungkin kayak dalam waktu 24 tahun ke depan filmnya tuh udah setara Pabrik Gula gitu ya. Tapi selama 24 tahun ke depan, coba kamu sedikit pun merenungkan bahwa mancing itu seru. Mancing itu seru loh, Pak. Coba kayak Merenung aja, mau mancing iya. itu seru tahu. Kayak Taman Safari. Iya gitu. Kalau nggak pelihara singa kayak Arsyad Ahmad gitu. iya ya. gitu deh. Iya kan, coba. Kita tanya lah. Malam Tiga Yasinan. Yang pertama adalah judulnya scam. Kayak kenapa Malam Tiga Yasinan? Kita tuh nggak pernah tahu tuh. Kayak kita tuh nggak dikasih background atau background mitologi yang jelas ya tentang Malam Tiga Yasinan ini gitu. Kayak kenapa di Yasinan hari ketiga tuh kenapa? Kita tuh cuma ada satu adegan di antara film yang hampir 2 jam itu, cuma ada adegan 10 detik yang menjelaskan kayak pembantunya minta pulang. Dan dia ngeluh. Pembantunya tuh bilang kayak, aduh Bu, saya takut. Saya takut. Ini lagian ini udah Yasinan hari ketiga. Kalau di kampung saya di hari ketiga tuh lebih parah. Lebih parah. Akhirnya dia pulang. Akhirnya dia pulang. Maksudnya kayak, nah cuma di situ doang tuh dijelaskan kenapa tuh kayak ada apa dengan Malam Tiga Yasinan, kan gue jadi ngangong ya. Sementara di filmnya ini tuh nggak sama sekali tuh nggak ada membahas soal Yasinannya. Kan membahas soal waktu aja enggak Iya. kok. Cuman ya malah udah kita tuh dikasih konflik keluarga yang konflik. nggak cukup kuat untuk kita ikuti gitu. Iya, Oke, konflik poligami gitu loh. kita kasih dulu cerita film ini secara keseluruhan ya, sampai Iya. proses-prosesnya kita ceritakan biar kita enak nih ceritanya. Iya. Jadi ada sebuah keluarga pengusaha kaya gitu kan, pengusaha Pakai kaya. nama kaya. Iya, di tahun 1980-an harus ada tuh, pokoknya 1980-an gitu. 87 satu. Padahal tuh anjing kayak dari bahasa itu tuh nggak 80-an sebenarnya ya. Kayak dari bahasanya, dari settingnya sebenarnya nggak 80-an gitu. Cuman kayak 87 mungkin biar kostumnya kali ya gampang ya ya, dicari. fetisnya aja sih. Fetisnya si Hell Road Picture ini tuh emang suka banget bikin film tuh jadul-jadulan Jadi gitu. jadul, mungkin karena kostum-kostum film sebelumnya Iya. bisa dipakai lagi kali Iya, ya. atau mungkin kayak ada sisa-sisa kostum dari Soraya Picture. Iya. Zaman-zaman dulu syuting film syuting film apa? Susana gitu itu. Susana, terus Persimpangan Jembatan Ancol. Iya, gitu. Ada nih kostum-kostumnya bekasnya Kiki Fatmala, pakai deh gitu. Pokoknya 1980-an. Keluarga Itu ini punya pabrik gula terkenal. even di sinopsis pun ditulis 1980-an. Kenapa nggak tahu? Ngaruh ke cerita juga enggak tuh 1980-an ya anjing. Kayak udahlah. Kayak misalnya nih, kalau misalnya kayak Joko Anwar bikin film tuh, waktunya itu, set waktu itu berpengaruh sama ceritanya. Ya kan? makanya. Di mana-mana gitu bikin film. Ini mah enggak, pokoknya gue pengen aja 80-an gitu. Udah, 80-an. Kayak gitu deh. Ada seorang keluarga pengusaha gula tahun 80-an. Bapak ini punya 2 anak, yang satu namanya Ari, yang satu namanya Lili, yang juga gue baru tahu di sinopsis ini. Oh, ternyata itu Lili. anaknya anjir. Namanya Lili. Iya, itu anaknya yang Samis Daud itu, ternyata itu anaknya. Gue pikir tuh tadinya ini aja kayak orang akan- numpang gitu. Numpang yang mungkin punya hutang budi sama kakeknya Iya, gitu loh. kayak sanak keluarga setempat aja gitu. Oh, Iya. ternyata anaknya. Kalau kayak gitu kenapa nggak dikasih ke Lili aja, itu pabrik kelar. Masalahnya tuh anaknya dia Iya, juga. makanya gitu loh. Berlebihan sih anjir kayak gitu. Terus kayak seluruh cerita tentang Lili ini ya, anaknya yang cewek ini nggak penting juga. Lili dan keluarganya di take out dari cerita ini juga kayak nggak ngaruh apapun. Kayak anggota keluarga besar ini dipaksa harus ada konflik pribadi, padahal sebenarnya dikeluarin pun ya gak apa-apa juga. Si Ari ini yang diperankan oleh Mbak Imong yang screen time itu ternyata cuma di Di foto. Jadi kok bisa ya udah masuk case ya anjing. Bisa masuk. Pantas aja dia nggak pernah story ya. Iya, nggak pernah story, nggak pernah apa. Di masuk case-nya pun itu kayak di poster loh, Maksudnya Gede-gede kayak, loh. iya anjing, kayak yang dijual tuh Mbak Imong anjir. Si Mbak Imong ini dituntut punya anak cowok supaya bisa meneruskan pabrik gula keluarganya ya. Pokoknya harus cowok gitu. Sebenarnya tuh udah mencurigakan, lo kok harus cowok, apa jangan-jangan ada pesugihan nih. Ada pesugihan. Nih. Oke. Ada perjanjian harus cowok Iya, gitu. nanti ya kita bahas ya. Dan ternyata istri pertama yang Bayi Wong melahirkan cewek kembar 2. Awalnya dia nggak bisa punya anak. Iya. Terus akhirnya si bapaknya suruh Mbak Imong itu buat cari istri lain gitu. Yang penting ada cowok aja gitu. Iya.
menikahlah dia sama Wulan Guritno. Wulan Guritno, si Laila, lahirlah si Sena, anaknya cowok gitu. Tiba-tiba si istri pertamanya juga punya anak cewek, Jadi kembar. hamilnya barengan pula, tapi Iya. kembar cewek, satunya ada cowok dari istri kedua. Mira sama siapa sih? Mira sama Sarah. Sarah. Mira sama Sarah. Udah tuh, Mbak Imonya ternyata meninggal. Wih, meninggal Mbak Imo. Kenapa nih? Jangan ditumbalin ya. Setelah tugas dia punya anak tuh udah selesai, dia saatnya ditumbalin. Iya, ditumbalin bapaknya nih, anjir Ternyata gitu. meninggal karena budgetnya kekurangan. Karena kelamaan screen time nanti mahal. Ternyata meninggal karena emang bayarnya cukupnya buat Bayarnya red card foto. Satu foto fix. Photoshoot. Photoshoot, satu kali photoshoot aja. Iya. Terus ya udah Mbak Imo meninggal lah. Mbak Imo, si Ari meninggal lah. terjadilah dilema bahwa siapa ini penerus pabrik gula ini, antara si dua kembar cewek ini atau si Sena. Iya, si anak cowoknya. Udah tuh. Tiba-tiba Mira ini meninggal. Iya. Si Sena dikabari lah. Si Sena, si Keluarga Sarah besar. meninggal, dikabari lah. Meninggal nih si Mira. Iya, si cewek salah satu kembarnya meninggal nih secara misterius. Iya, Sarah yang tomboy itu pulanglah dia udah menggunakan motor gede nih. Godok nggak pakai helm anjing. Mungkin tahun 80-an boleh ya nggak pakai helm ya. Pulanglah dia ke kampung ke rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu jenazahnya sedang didoakan dan udah mau dikebumikan Ya, gitu. tetapi ketika malam pertama yasinan itu, ketika si Samira ini Didoakan lah. didoain, ada dokter itu tiba-tiba kesurupan makan-makanin jari Sampai sampai copot. jarinya putur kayak gitu. Terus Udah abis itu pingsan. Nggak tahu teh itu dokternya juga mungkin bayarnya gede juga kali ya. iya. Gede kali ya. Kayak gitu-gitu dokter itu peran dokternya ngokter banget. Jo. Banget kok. Jadi kayak mungkin budgetnya mahal. Budgetnya mahal, akhirnya Dihilangin dia nggak boleh karakternya. kelamaan. Akhirnya, wow, ini teror malam pertama. Iya. Pasti malam kedua dan ketiga sesuai judul filmnya pasti lebih menyeramkan. Ini kan pasti escalate. Di malam ketiga pasti yang paling puncaknya. Dari situ kan rumah ini diteror lah sama arwahnya Samira. Jadi udah kayak sepanjang film tuh arwah gentayangan aja Iya. mengganggu setiap anggota keluarga. Samira diteror, sementara si Sarah ingin mencari kebenaran soal adiknya. Akhirnya endingnya adalah terbongkar rahasianya tuh adalah pesugihan? No. No. Perebutan warisan? No. Seks bebas? Yes. Ternyata anak dari istri kedua dan pertama. Iya. Ini Si Sena berkembang biak. dan Samira ternyata iclik bos. Iya, jadi iclik bos gitu. Indohoy, saya mati gitu kan. Yang mete sedara, pernikahan sedara. Iya, dia kan Hubungan badan sedara gitu. ya mate. Sebenarnya nggak sadar juga sih, cuma ya itu Sebenarnya- adik tirinya kan. Ya sebenarnya bapaknya sama, cuman ya Iya. emaknya beda. Cuman ya Terus ternyata si Samira ini bunting. dan akhirnya itu membuat kakeknya jadi sangat ketakutan bahwa ini bisa mencemarkan nama baik Iya, keluarga kita. kan keluarga kita kan keluarga terhormat di kampung ini. Iya. Kita punya pabrik gula loh. Kita punya pabrik gula. Jangan salah. Pabrik gulaku. Singkat cerita, Singkat cerita, Ya ketika akhirnya kejar-kejaran tuh ya. si Samira ini mau digugurkan lah kandungannya, dipanggillah dokter. Dokter itu ternyata ya dokter yang di malam pertama yasinan yang gigit-gigit kuku Jadi itu. ya, itu kayak flashback lah. Iya, Oke. ketika lagi dipersiapkan, nggak tahu mempersiapkan apa, gue nggak tahu deh persiapan apa. Padahal mah orang mau Mau gugurin ya itu tuh, ini masalahnya bukan di rumah sakit, di rumah. di rumah. Dokternya cuma muter-muterin tablet Blackmores, setelah Nutricare, antibiotik, dia cuma muter-muterin tablet. Terus tiba-tiba Samira kabur lewat jendela. Akhirnya Samira kabur dari jendela. Kabur pun sebenarnya ya kalau punya ini, ya kalau punya otak nih, kalau punya akal, kalau punya common sense, kabur pun lari harusnya ke rumah tetangga dong, ya kan? Kalau nggak ke semak-semak. Tolong gitu ke tetangga. Kalau enggak ada petani, tolong Pak, tolong gitu. Atau ada apa? Enggak. Kaburnya ke tempat yang paling meyakinkan. Dia kaburnya dengan kesadaran penuh kabur ke pabrik gula. Udahnya dia kabur ke pabrik gula, bukannya dia nyari tempat sembunyi, dia naik ke lantai 2. Naik ke lantai dua Pintar emang yang pintar. penuh dengan jebakan-jebakan. Dikejar si Samira ini sama kakeknya, sama sekeluarga lah. Sekeluarga. Sekeluarga penuh ngejar dia gitu. Akhirnya Jatuh ke lubang. jatuhlah dia ke lubang. Entar itu kita bahas ya. Pas di lantai 2 jatuh dia ke lubang. Dipegang tangan perut gitu. Tolong saya. Gugurkan kandunganmu. Tidak mau, lebih baik saya mati. Kakinya lepas Kakinya tangannya. beneran ya udah mati. Ya aja. udah. Mati. Enggak, Akhirnya- kakinya lepas tangannya pun sebenarnya tangannya itu masih pegangan sama saya, Sena. Iya, Sena. Samira. Iya. Ini Sena boti, anjing maksudnya. Saya FOMO. Aduh, kaki lepas aku lepasin juga. Kata gue gini ya, namanya orang gantungan kayak gitu,
bukan cuma dipegang gini nih, bukan Ditarik. cuma begini, Ditarik. ditarik, ada tarik. Kalau cuma dipegang gini ya, sampai puluh hari pun ya nggak bakal selamat. Dan satu tangan lu itu lagi ngapain? Lagi ngocok kah atau lagi ngapain satu tangan Maksud lu gue itu? gini, maksud gue kayak emang lu lagi audisi Physical Asia. Physical Asia tuh yang gantung-gantung itu lo Aduh, tau gak sih? tahan. Iya, kan ini lagi nggak Physical Asia. Jadi kan maksudnya kayak tarik loh. Sena tolol, goblok. Akhirnya Sena mau ikut melepaskan Samira. Bukan Samira melepaskan, terlepas lah. Terlepas. Mungkin karena nggak kuat kayak biasa udah kan. jatuh, udah meninggal. Berat meninggal Samira, itulah plot twistnya. Dan plotnya ternyata itu. Akhirnya dia gentayangan dan membunuh semua anggota keluarga. Padahal si Samira ini nggak pernah bermain dengan ilmu hitam. Kenapa dia tiba-tiba punya kekuatan untuk membunuh semua anggota keluarganya? Itu hanyalah Hellrod yang tahu. Hanya Herod. Itu adalah Herod Secret. Herod No Secret. Rumpi. No Rumpi. Herod Secret, no Rumpi. Korea Secret aja terengah-engah. Kenapa bisa segini? Oke. Hero Secret. Sekarang Nah, kita itu. akan bahas detail-detail yang Logika tolol-tololnya ya. Jadi gini. Kalau aku sih pertama setting waktunya sih. Waktunya ini sangat tidak selaras dengan dialog-dialog yang mereka keluarin. Ada beberapa dialog Will Gretno bilang mental health. Ada beberapa dialog si Salome bilangnya gue lu. Masa tahun 87 ngomong gue lu gitu. Gue kasih tahu ini ya. Jadi ada satu adegan pagi-pagi nih di meja makan. Perkumpulan ibu-ibu. Perkumpulan istri-istri gitulah. Ada si Lily, ada si Laila, ada si mamanya Samira Iya. gitu. Duduklah mereka bertiga di meja makan gitu. Si Laila ini buka pembicaraan. Besok gue mau liburan. Setelah semua ini selesai, aku mau ajak Sena liburan. Kasihan mental dia. Kasih minta help dia. Ah itu bahasanya bahasa nggak jelas aja, maksudnya kayak tiba-tiba itu tuh nggak ada angin nggak ada hujan ya, itu tuh kayak obrolan basa-basi aja, Basa-basi aja. bahasa-basi Herod gitu, jadi kayak Dan anehnya semua tim produksi tadi tidak ada yang ngeh. Iya. Mental health apakah itu kata yang wajar tahun 87? karena balik lagi karena lagi-lagi setnya itu cuman ada buat set buat kayak ya Iya. udah nggak dipikirin Nggak gitu, dipikirin. nggak nyambung ke cerita, jadinya hal-hal detail-detail seperti ini tuh kayak kemis Udah karena dibiarkan aja. karena nggak masuk ke alam bawah sadarnya gitu, nggak dipikirin teknisnya ini, Ya, gitu emang aneh produksi filmnya gitu. Udah tuh akhirnya entah kenapa gue lupa juga sih, pokoknya tiba-tiba tuh si Laila sama istri pertama istri kedua tuh tiba berantem di meja. Berantem. Adu mulut, menangis lagi lah si, aduh istri pertama tuh menangis mulu dong, Menangis mulu. Si Lily gini, udah, digobrak lah meja itu, berhamburan lah kan itu apa semua segala macam berhamburan. Tiba-tiba istri ketiga ikutan marah. Iya, Tapi itu tuh kan istri ketiga, itu kayak- anaknya Ya, si anaknya. Lily. Udah. Berhamburan. Kalian semua benak lu. Kalian semua parasit. Gitu. Abis itu adegan itu ganti bla 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 bla, ganti nggak lama balik lagi ke adegan itu si Lily masih ada di meja itu, cuma udah pindah kursi ya. Dia cuma pindah kursi dan lanjut makan. Dan ibu-ibu lain pun tidak menanggapi apapun apa yang terjadi barusan. jadi kan di kursi yang sebelumnya tuh ini nggak udah berantakan Iya. kan. Jadi di adegan yang lain adalah dia udah ini tuh dibuat berantakan Iya, tetap, dia berantakan. cuma pindah. Soalnya di sini piringnya masih utuh. Jadi dia lanjut makan. Aduh apa bang? Ibaratnya kayak mungkin setiap pagi ada sesi marah-marah kali, kayak angry management harus dikeluarin, luapin gitu loh. Aneh. ya. Yang terus yang berikutnya adalah film ini tuh ingin banget memberi unsur drama gitu. Jadi porsi drama itu lumayan banyak, tetapi tidak diiringin dengan kedekatan karakter yang dibuat nyatu ke penonton dulu gitu. Maksud gue gini ya, tiba-tiba si Mira ini dibuat meninggal dan semua orang tuh sedih. Tapi Sampai 1 jam. kita tuh nggak tahu nih si Mira ini kenapa disedihkan banget gitu. Dia seharmonis apa? sih Seharmonis sama apa, keluarganya sebaik sendiri? apa, ataukah kayak maksudnya kayak dikasih lihat kayak adegan dia Sepeduli apa dia? iya dia tuh family girl banget, ataukah dia deket banget sih ini sama si anak kecil ini, si keponakannya, atau apa kayak dibuat kayak apakah dia misalnya apa? Dan ya udah, Cardin akhirnya menyangkal semua teori itu, dia menggunakan teori sendiri. Kita langsung matiin karakter itu, kita bikin mereka semua keluarga nangis selama 1 jam. Iya, tiba-tiba si Samira mati, semua orang menangis. Penonton yang nggak punya kedekatan emosional sama Samira ini menjadi bingung. Lo pada gila ya? Lo pada stres lo nangisin apa lo? Nangisin Lo pada apa stres lo? Stres lo semua. Stres semuanya. Iya. Kalau misalnya si Sena nangis masih oke lah, karena kan dia punya anak kayak ada love interest lah. Ini ngapain urusannya yang lain juga ikut nangis? Lu sampai apalagi si Sarah FOMO anjing. Sarah ikut-ikutan nangis. Orang dia juga nggak deket sama saudara kembarnya. Iya, kenapa? Orang dia tomboy dan punya dunia sendiri, Iya. tiba-tiba merasa akrab lu. Orang dia kabur nih, dia kabur. Terus kayak apa?
Dia kan kabur tuh. Kayak kenapa dia segigi itu ingin mengungkap kebenaran? Nggak ada background story-nya. Padahal sebelumnya dia dibikin sangat cuek gitu loh. Kayak Iya. tomboy-tomboy cuek, bahkan di telepon aja yang dia merasa ada gentayangan kembarnya, dia kayak nggak excited itu juga ketemu kembaran hantunya itu loh. Iya. Dia kayak, oh Sena, gini. Yang kedua adalah tokoh Mira dan Sarah ini dibuat kembar juga tuh nggak ada pointless aja gitu. Maksud gue kayak Betul. itu tuh kebaca banget kenapa harus kembar karena kalau dia mau bikin itu kakak adik dia harus sewa aktor lagi. Nama satu aktor lagi Iya. kan. Terus ya Sama- udah. Itu yang pertama itu terus si Haroldnya kayak gini, udah nggak apa-apa. Ini tuh bisa menguji aktingnya si Shalom. Kamu harus bermain kepribadian ganda. Cara ngeyakinin Wulan Guritnonya gitu ya. Gak apa-apa. Kita sebenarnya masih ada budget nih buat sewa aktris, tetapi sayang, mendingan duit ini buat kita Kita kembangin karakternya. buat kita beli tahu go gitu. Iya. Si Shalom ini kita bikin dia kembar biar dia itu karakternya ada belajar ya. Biar porto dia juga dia pernah beranin dua kepribadian Iya, dalam satu iya. film. Iya, nggak Itu apa-apa. porto yang menarik kan. Terus Wulan Guritno, iya juga. Iya, Padahal iya tadi juga ya. Wulan Guritno udah pengen kayak, aku pengen ada dua orang deh, kakak adik dibuat Aku pengen kakak nyari adik. aktor yang lagi naik daun nih. Iya, dibuat kakak adik. Termakanlah dia toxic positivity-nya si Positif-positif Harold ini. Harold ini. Akhirnya dibuatlah karakter kembar yang nggak guna itu. Menurut gue bener-bener nggak guna. Background story-nya nggak guna. Kayak kenapa harus kembar gitu? Itu aneh. Dan juga ini juga aneh ya. Ini anehnya apa? Jadi kayak si Shalom ini kan dalam real life ini tuh emang anaknya si Wulan Guritno. Iya. Ya. Malahan di sini kan dia tuh jadi anaknya si mama Anaknya. satu ya sih. Di sini kan dia jadi anaknya si Lana. Iya, ya. beda ibu. Malah si Mira ini, si Sarah ini mukanya lebih mirip sama si Laila. Si Sena yang anaknya Laila ini mukanya lebih mirip sama si itu adalah hal yang paksa berikutnya. Kalau jangan ada kru yang iseng ganti nama cast-nya. Kamu harusnya dapat peran ini kok ditukarin di hari apa syuting. Lah perasaan saya tulis naskahnya ini anak Wulan Guritno. Kenapa? Biar apa kayak gitu? Biar apa? Maksudnya biar ada Challenge ya mungkin. Biar ada challenge ya. Nggak perlu challenge lah. Anjing, yang penting bagus bikin film. Lihat itu film Maleficent, Angelina Jolie pakai anaknya sendiri gitu. Kenapa? Karena cuma anaknya sendiri yang nggak takut sama dia. Nah itu. Ya kan ketika ditonton di film pun enak gitu ya, kayak ada chemistry-nya, ada bonding-nya gitu. Lu coba nonton Quiet Place. Quiet Place satu keluarga itu ternyata satu keluarganya beneran keluarga inti. Di kehidupan nyata Di ya? kehidupan nyata. Belajar. Berasa gitu. Ini kenapa dibuat mereka itu ibu dan anak tiri? Dan bahkan ibunya muka anaknya lebih mirip sama yang istri kedua. Kenapa? Dan lu kenapa pakai bayemong cuma di foto? Lu kenapa pakai bayemong cuma di foto? Diungkit terus pokoknya. Diungkit terus sama S. Pokoknya setiap kata yang keluar diakhiri dengan kenapa Pak Imo Kenapa cuma 10 imbauannya detik. masih cuma 10 detik doang di foto? Wah, mantap. Ini ada satu adegan ya. Ceritanya Hamis Daud ini lagi di ruang kerjanya dia. Ada suara biola kayak bagus ya, kayak Bagus. Sing, ding, ding, kayak Saking iklan sampo Thailand. Saking bagusnya itu kayak diputar dari CD gitu loh. Iya, kayak background musik lah biola. Iya. Penempatannya tuh kayak itu tuh kayak bagian dari film ya. Kayak Iya. misalnya itu bagian dari Kayak musik gitu. editing lah gitu. Terus si Hamis Daud ini Dia mencari suara dia itu. cari banget kayak mana. Sampai ke lantai atas. Sampai ke lantai atas, dia bukalah pintu kamar. Nah. Dengan catatan, ini tuh belum ada teror-teror ya. Ini tuh belum ada teror-teror yang di rumah ini. Terus tiba-tiba dia buka, anaknya tuh lagi main biola. Ngok kayak Squidward aja. Kayak klarinet Squidward. Iya kayak ngok. Tiba-tiba backsoundnya Gitu. tiba-tiba backsoundnya dari yang bagus banget kok jadi hancur banget. Iya, tiba-tiba si Hamis Daud kayak bilang, "Nak, berhenti nak. Anaknya, nggak mau, aku mau kayak Tante Mira. Nah, berhenti gitu. Terus tiba-tiba, habis itu ketusuk panahnya panah. gitu. Terus Hamis Daud kayak, pergilah dia keluar. Dan lebih anehnya si emaknya datang, dia bukannya tanyain keadaan si Hamis itu, dia malah, "Nah, kamu gak apa-apa?" Dia nanyain ke anaknya, "Nak, kamu nggak apa-apa." Nah itu, nih banyak banget yang perlu dibahas anjing. Yang pertama adalah, itu suara musik biola yang bagus itu apa? Itu tuh apakah itu background musik, apakah itu kejadian faktual di film gitu? Iya. Soalnya sangat tidak sinkron. Garisnya tuh tipis banget. Jadi kayak kita tuh sering banget dibuat kayak gitu. Iya. Kayak giliran kita tuh mikirnya tuh background musik, ternyata tuh kejadian faktual. Giliran kita mikirnya tuh itu tuh suara dari kejadian di film, ternyata tuh background musik. Kayak ada satu adegan nih, si kakek nih ke pabrik lah dia. Iya. Tiba-tiba di pabrik itu ada suara nik gitu.
si kakeknya itu gini-gini. Lah, kita kira itu bagian dari sound effect gitu. Kita kira itu bagian dari sound effect. Ternyata Tiba-tiba plastik. tuh beneran si kakek tuh ceritanya lagi dengerin suara itu. Lah, dan juga tuh nggak dijelaskan loh. Kayak itu suara apa? Suara bunyi-bunyian apa itu? Tiba-tiba nih kakeknya tuh lagi di pabrik gula tuh tiba-tiba ada suara ngik gitu. Terus tiba-tiba kayak kakeknya gini, hah. Terus ada satu adegan juga nih. Si Sena diganggu nih, si cowok ini kan anak cowok diganggu nih. Ketika si Sena diganggu, Gulen-Gulen dateng lah, hampirin Sena. Sena kamu nggak apa-apa? Sena, ya. Tapi sementara mereka berdialog, di belakangnya tuh si Mira jalan gitu. Kata gue kayak, wah banyak banget adegannya dalam satu ini. Udah habis itu adegan si Sena sama si mamanya ini ngobrol ini nggak di follow up. Tiba-tiba kita tuh udah dipindahkan ke adegan si Mira yang mengeksplor rumah. Kata gue kayak, hah? Di saat sudah explore rumah dan banyak dengan gangguan suara, tiba-tiba loncat ke adegan istri pertama tuh malah nyambu di luar di dalam jagung. Iya, kalau maksud gue kayak, kok transisinya gitu ya? Transisi aneh banget loh. Transisinya aneh, anjing. Kayak, Oke, terus kayak unsur biola ini nggak pernah diceritakan loh di karakternya si Samira. Tiba-tiba kok ada biola mulu. itu tuh cuma buat membedakan aja kalau si Samira itu adalah kembaran yang Jago main biola, biola, sedangkan main yang biola, satunya yang tomboy satunya ya? tomboy udah gitu aja pembedanya gitu. Kalau mau dibuat dua karakternya pembeda gitu, dibuatlah misalnya si Samira kepalanya botak di sini, Iya, botak rambutnya sebelah. panjang, Nggak mau pakai baju putih, nanti anaknya jadi jelek, nggak bisa endorse lagi kalau demi film gitu. dipasung kayak di. Nah, Udah tuh akhirnya akhirnya- si Sarah ini dia menginvestigasi lah apa yang terjadi sama kakaknya. sampai ketemu ini kaset CD random. Nah itu juga nih. Jadi ada satu adegan si Sarah nih digangguin sama hantunya si Samira kan. Ganggu. Oke, Tiba-tiba dia kayak jatuh ke dia nyenggol meja. Dari meja tuh jatuhlah kayak tape, kaset tape kaset roll. gitu. Kaset Kaset tape. roll gitu. Bret, jatuhlah kaset tape itu. Wah, kita mikirnya Oh ini jawabannya ada di sini nih. pasti Itu rahasia kakeknya ada di sini. kunci jawabannya ada di situ. Kaset itu diputar, ya udah vlognya Samira aja. Dia hanya menonton ulang adegan ulang film pertama. Yang pertama yang di Itu kayak kita penonton menonton film awalnya lagi, disuruh ulang dari awal lagi. ternyata kebenaran ceritanya itu bukan dari kaset itu, tetapi diceritain. Diceritain oleh Hamis Daud, si polisi itu sendiri. Iya. Jadi polisi ini sudah muak diganggu banyak hal, akhirnya dia cerita sendiri, akhirnya membongkarkan kebusukan kakeknya. Harusnya kamu tidak membunuh Samira. Loh, langsung flashback lah itu Flashback kejadian lah. itu. Aduh, aneh anjing. Aneh. Terus nih si ibunya si Lana ini, si ibu Lana ini. Jadi ada satu adegan si Samira lagi jalan-jalan di pabrik tebu, jalan-jalan aja gitu. Emang kesukaannya jalan-jalan lah. Jalan-jalan lah. Dan pabrik tebunya pun dia di situ aja tuh. Di exact location dia ada di situ aja. Iya. Parkirlah mobilnya di situ. Ternyata Samira buka pintu, mamanya lagi narkoba. Narkoba. Nah, ternyata mama itu sekecanduan itu ya. Tetapi dari make upnya, dari tundak tanduknya, Dari dialognya. dari gerak-gerik dan dialognya nggak kelihatan seperti orang narkoboy. Kelihatannya tuh malah kayak apa ya? Lebih Kayak orang KDRT anjing. Iya. Kayak ibu-ibu kena KDRT, sumpah. Kalau mau lihat orang nyabu itu lihat lu tuh Catherine Wilson tuh di ini talk show itu Iya. orang nyabu tuh anjir. Sebenarnya nggak perlu nyabu, kayak Kayak gitu. minuman keras aja pun nggak apa-apa tau. Kayak maksudnya kayak hobi mabuk-mabukan. minimal matanya kosong kayak Iya. hah? Gimana? Gimana? Itu. Atau kalau nggak ada adegan dia sakau kayak iya. Ini mah nggak kayak orang normal. Kita tuh tahu dia nyabu tuh cuma dari dialog, dan dialognya pun dilontarkan sama si Laila. Ibu Dasar kamu tukang nyabu. Tukang nyabu. Kayak gitu. Dan juga tuh gue nggak ngerti konflik di film itu kayak konflik itu apa kayak banyak banget konfliknya tuh. Yang jelas ini utamanya adalah konflik warisan. Tetapi Iya. apa yang perlu diributin? Tapi konflik warisan ini apa yang perlu diributin? Udah jelas dari awal pabrik itu buat Sena. Apalagi? Iya. Kenapa si Laila itu mamanya Sena itu begitu kekeh ingin berantem mulu? Iya. Padahal dari awal udah jelas kalau anaknya bakal dapat. Udah kan tujuan awalnya anak laki-laki. Iya. Kenapa dia terus-terusan cari perkara sama orang-orang? Terus kayak ibaratnya Kayak pengen ngejotos orang-orang si gitu. Lana kan istri pertama. Mau itu jatuh ke anak siapapun, lu tetap kaya, lu tetap bagian dari keluarga. Iya. Lu tetap dapat duit. Jangan Lana ini yang punya niat jahat, dia pengen menguasai semuanya. Dia pengen menguasai pabrik itu, tapi nggak pernah dijelasin. Iya, orang dia itu juga cuma alasan yang itu kan dia cuma karena masih bergantungan aja sama Iya. itu. Yang pertama, yang kedua adalah ya tuh, gue bingung kenapa harus anak ya zaman dulu kali ya kalau suka anak cowok, padahal dia tuh udah jelas punya Lily. Oh, belum emansipasi aja ya. Belum Iya. emansipasi. Terus kayak maksudnya ya, keluarga itu sebenarnya baik-baik saja loh. Kayak kakek dan bapaknya ini memperlakukan semua istri-istri dan anak-anak itu dengan baik dan Iya. rata loh. Iya, Semua bener. dapat kamar masing-masing loh. Bener. Bukan kayak ceritanya anak pertama tiba-tiba diasingkan, Makanya gua anak tuh- kedua diasingkan enggak loh. dan kamar tuh gede-gede. Gede-gede semua. Makanya gue tuh bingung.
si Lana ngapain nyabu ke Ke ladang jagung. ke ladang gula. Kata gue kayak dia nyabu di kamarnya aja, ngumpet dia di pojokan kamar gak ada yang tahu. Iya. Kamarnya tuh segede-gede kamarnya tuh lebih kayak satu rumah ini kali anjing. Maksud gue kayak ngapain dia ngumpet-ngumpet kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, toh satu rumah udah tahu dia Dia nyabu. Ngapain dia jauh-jauh Ya ke sana? mau jadi omongan siapa? Gitu. Mikir kids. Mikir kids. Mending lu jelasin kenapa Baimong hanya 10 detik di foto itu. Kenapa Baimong hanya 10 detik di foto itu? Mikir Hah? kids. Kenapa mikir kids? Jadi kayak konflik keluarga ini diada-adain. Padahal sebenarnya mereka baik-baik saja. Iya, Tidak ada benar. diskriminasi, tidak ada mistreatment dari kakek maupun Baimong gitu loh. Iya. The only hal yang bikin film ini tuh ada konfliknya adalah yaitu konflik itu di luar nikah tuh, Iya, si di ngetron pernikahan. incest gitu. Iya, hubungan badan saudara gitu doang. Ya udah, makanya gue tuh bingung kenapa tiap adegan itu si Wulan Guritno ini ngajak ribut orang-orang. Iya, kenapa? Dan masalahnya ibu-ibunya malah kepancing ikutan ribut. Padahal sebenarnya kalau satu ribut dia cukup diam aja, biarkan dia gila sendiri merokok aja udah. Bener-bener tuh vibes-nya tuh bawang merah bawang putih banget. Iya. Yang satu nangis mulu, yang satu marah-marah Iya, mulu. malah Anjing, udah beneran. kombinasi. Makin ke belakang unsur-unsur agama sesuai judul filmnya udah makin gak ada. Jadi Benar. kayak ya udah nggak ada unsur santet, ilmu hitam atau agama nggak sesuai dengan judul film ini. Dan juga makin ke belakang kayak dibuat kayak terserah ya mau jadi apa. Kita tuh tinggal punya waktu 20 menit, yang penting film ini harus selesai. Tiba-tiba si Lily ada di tengah-tengah sawah. Ngapain dia di tengah-tengah sawah maghrib-maghrib pula? Cuman buat ngambilin boneka si anaknya. Semua boleh dimatiin, ditabrakkan. Ngapain boneka anaknya juga ada di sawah? Nggak ada adegan si hantunya bawa boneka ke sawah segala macem, nggak ada. Tiba-tiba si Lily ngambil boneka di sawah, dikejar-kejar hantu, ditabrak sama Hamis Daud. Matilah si Lily. Itu adalah triggernya Hamis Daud ingin keluar dari rumah itu, yang mana juga di situ dia menceritakan semuanya di situ. Iya, terus ya udah. Disitulah 20 menit terakhir Itu kan, terjadi lah. itu kan aneh, kayak itu kan diada-adain gitu. Diadain aja. The whole plot itu jadi diada-adain, kayak makanya gue bilang kayak kita cuma punya waktu 20 menit, apapun yang terjadi Saatnya kita matiin semua. kita matiin semua. Pokoknya nanti tiba-tiba misalnya mau datang detektif Conan, Oh, iya. ya, Kogoro Moro atau misalnya kayak Agatha Christie tiba-tiba datang ke Agatha Christie bilang kamu pelakunya, nggak apa-apa. Yang penting film ini selesai. Yang jelas kenapa Mbak Imong cuma 10 detik aja. Kenapa Baimong cuma 10 detik dan itu Bangsat. pun hanya di foto. Ya udah akhirnya 20 menit terakhir udah sesi akhirnya satu persatu dimatiin, perdebatan yang harusnya nggak ada dibikin ada-adain aja perdebatannya. Si Hamis Daud itu ngebawa anaknya nih. Saya ingin bawa anak saya Keluar pergi. Kayak jangan menghalangi saya, dia keluarkan tembaknya. Dia menghalangi saya. Menghalangi Menghalangi saya. saya. Akhirnya dia ceritakanlah semua itu, terus kayak dia taruhlah pistolnya di meja. Ditaruh pistolnya. Lu Dia- polisi. dia pergi. Lu polisi meninggalkan pistol apa? Gimana tuh konsepnya? Goblok kata gue. Yang pertama kayak urgensinya apa dia taruh pistol di meja lagi gitu. Kan dia polisinya. Kan ada SOP, polisi nggak boleh sembarangan letak pistol gitu. Akhirnya apa? Akhirnya pistol itu diambil sama si Sena buat dia bunuh diri. Kayak nggak ada cara lain lagi, Sena harus bunuh diri gimana? Iya, kayak ya. gitu. Aneh. Mikir kids. Aneh nggak? Mikir kids Mikir kids. gitu. Terus Aduh, abis itu aduh. ketika si Hamis Daud di mobil, nyalain mobil, ternyata akhirnya dia diganggu setan, dibunuh dicekek diri. setan, Dicekek sendiri. dibenturkan ke tembok, brek, mati. Mati, semua mati. Anaknya nggak tahu dia anaknya kemana. Anaknya kemana? Hilang aja anaknya. Hilang Anaknya, aja. Ayah, udah. Anaknya mati juga enggak, anaknya nggak ada adegan anaknya mati, anaknya hilang. Kakeknya akhirnya dibentur-bentur ke cermin mati kakeknya juga Iya, gitu loh. anaknya mana? Anaknya hilang. nggak tahu. Nggak tahu. Terserah. Mungkin ke kantor Herod kali Iya. ya, nggak tau. Mungkin penonton lupa, pasti penonton lupa. Pasti penonton Mana lupa. ada penonton yang inget? Ya inget, yang penting filmnya selesai. Selesai, Filmnya gitu. selesai. Yes, It's Herod. Herod. Ini adalah AADC. Kita adalah melihat sedetail apapun. semua ya. gerak-gerik dari karaktermu kita notice. Kita notice. Gitu. Akhirnya semua mati, tersisa si Sarah, Si Sarah. yang menjadi survivor satu-satunya. Salah satunya, dan juga kayak film ini diakhiri dengan quotes-quotes si Sarah yang keluarga. Kurs keluarga anjing. Panjang banget anjing, 5 baris ada itu. Kayak gini. Keluarga adalah tempat untuk berpulang. Kayak gitu-gitu kayak nggak nyambung. Nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung sumpah. Kayak Terus kan kayak apa sih kayak apa? Pengen itu lagi-lagi pengen dia nonjolin dramanya. Tetapi nggak nyambung. Di awal film juga ada quotes ya. Keluarga adalah tempat berpulang. Keluarga adalah bukan yang sempurna, adalah tempat kembali gitu-gitu kayak nggak nyambung. Nggak nyambung. Sumpah demi Tuhan nggak nyambung. Ya. Mikir kids. Overall, film ini adalah film yang diadain buat merayakan Shalom aja sih sebenarnya. Iya. Ya. Jadi film itu sebenarnya benar-benar cinta ibu kepada anak. bentuk cinta ibu kepada beta gitu. Iya. Kasih bulan kepada Shalom tak terhingga sepanjang Herod. Akan ku gandeng si Helvi Kardit untuk menulis film yang sampah ini. Gitu.
Segitu lah bentuk cinta ibu kepada anak. Ini sebenarnya adalah film buat merayakan Shalom. Jadi kayak Shalom, lihatlah ibumu itu ya, dia rela kerjasama sama Herald Picture, mengeluarkan duit jadi produser, Mewujudkan mimpi kamu sebagai supaya bintang. kamu bisa main film Sebagai ya. bintang. Rayakanlah hari ini, sayangilah ibumu. Ibu jangan Saya ibumu. itu bulan sayang banget loh sama kamu sampai buat film loh demi kamu. Ini tuh kayak apa? Kayak Raffi Ahmad bikin anaknya film Rafathar Iya, gitu. Rafathar. Sama kayak kamu dibuatin film sama mama kamu gitu ya. Kalau- Untuk Herald Picture kayak oh ya udah, maksudnya kayak Ya udahlah. udah 4 film dan semuanya kayak bingung gitu ya. Enggak, kalau enggak gini, kalau enggak kayak Dinas lingkungan kayaknya mungkin bolehlah explore genre lain ya. Di Picture dihujat tuh film-filmnya kayak Vina ya, kayak apa? Dia explore loh, bikin film Norma ya, bikin film Tung Sahur. Ini nanti ada mau film Cek Kodam horor. Lagi rame horror komedi, dia mau bikin horror komedi, ada Jirayut yang main. Oh iya. Jirayut, Tante Lala di Cek Kodam itu. Tapi buat horror, kalau memang kalian masih tetap horror, boleh nggak minimal tahunnya 2000-an awal? Boleh nggak minimal tahun 2000-an? Lelah dengan Dengan tahun 80-anmu itu. 80-annya pun juga kayak nggak 80-an Nggak gitu ya. 80-an gitu, Jadi Mak. mendingan atau enggak udahlah, mendingan gak usah ada timeline waktunya. Nggak usah. Udah kayak- bikin aja udah. Supaya kalian juga Nggak- bebas buat mengeksplor. Biar kalian nggak terjebak dengan timeline Iya sendiri nih. gitu, biar nggak kena racun sendiri kayak gitu ya. Overall film ini sangat berpotensi untuk masuk universe Merah Putih One for All karena unsurnya mirip sekali, dari alur berantakan, logika luar angkasa, gaya penceritaan yang slow burning to hell. Harvey Kardec saya kasih 2 jempol gitu deh. 2 jempol, 2 kelingking. 2 Ya. kelingking. Rating 1/10, kalau aku singkat aja 2. Singkat saja, 2 juga. Iya ya. 2 untuk 2 kepribadian Salom. Film Filmnya selanjutnya film sedang mungkin sedang tayang di bioskop. Jika kalian ingin nonton dan kalau udah nonton, tolong diskusi di kolom komentar di bawah. Mungkin kita ketemu lagi di film-film berikutnya. Tenang ya, awal tahun itu adalah gudangnya film-film aneh ya. Kedepannya kita akan ini dan juga kayak akan rutin ya, konten membership juga akan upload lagi ya. Kemarin sudah upload apa rumah ya? Oh iya. Rumah Runtuh, kemarin, gitu. runtuh rumah ya. Oke, gitu Udah kayak gitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.